Iya, jadi masih sama ya. Yap. Mendukung untuk keduanya. Fair play jelas. Oke, dan akan seperti apa draft yang dibawakan untuk kedua belah tim di match terakhir dari M5 Group Stage? Karena inilah dia untuk drafting page-nya. Oke, Fireflux mereka akan bisa lebih diuntungkan untuk bisa ngambil hero pertamanya juga dengan first pick yang dimiliki. Terlihat dengan adanya 1-1 Arlot ditutup, sedangkan dari Blacklist mereka fokus banget untuk mempersempit hero pool dari TNZ. Ya, ada Joy Nolan juga. Gak ada sama sekali, jadi untuk hero dash kali ini sudah mulai terhilangkan. Tapi dengan hero power, Valentina, kemungkinan ini bisa diambil juga untuk first pick. Ini harganya bakal cukup mahal ya. Meskipun memang ada banyak kombinasi lagi dan lagi nih, Baxia ada, Angela ada. Ini semua masih terlepas. Bruno juga masih cukup terbuka. Tapi kalau berbicara tentang Valentina juga ini menjadi salah satu rebutan harusnya bisa jadi untuk kedua belah mid laner. Tapi Matilda yang lebih dipilih untuk bisa dihilangkan dari sisi Fireflux. Menarik sih, dengan hilangnya Matilda juga. Karena Matilda memang bisa jadi poros ya untuk nge-backup, untuk memberikan damage. Meskipun damage dari Soul Bloom sudah dikurangin, lamanya durasi dari Circling Eagle juga sudah ditambah. Tapi tetap Matilda bisa membantu menambahkan satu source escape yang lain. Dan Guinevere di ban, ada Bruno. Ada, wow, tapi ternyata, wow. Ini nggak Valen ini. Ini ada Valen Bruno. perliliaan, tapi Valentina Bruno mungkin bisa jadi ambil atau ya mau ke arah Faramis juga masih possible untuk bisa dibawakan oleh Yue. Sedangkan kalau berbicara tentang adanya Bruno yang terbuka, Arlot yang memang udah dipersempit, XP bisa dimunculkan sekarang dulu kah? XP ya, kalau XP kita ngelihat dari hari kemarin atau tadi juga ya, sempat kan Khalid ini lumayan banyak. Khalid, Minotaur itu ada semuanya. Tapi Baxia, Angela kah partnernya? Wih, Baxia Angela sih ya. Tebel bener itu. Tapi untuk dari yang diamankan Ada oleh Blacklist International bisa ada Bruno, bisa ada Angela juga, dan yang ternyata diamankan Faramisnya. Ya, mereka mau coba untuk bisa membuat dari prolong team fight-nya terjawab. Ya, dan memang pilihan yang sangat-sangat bagus ya. Aku bisa bilang dari segi durability, terjawab sudah dengan Dea Baxia, juga prolong team fight nantinya dengan Netherrealm dari Faramis. Ya, dan dengan diambilnya Baxia juga, ini seperti untuk menjawab kalau Angela dia ambil lawan itu gak ada masalah sama sekali. Karena ada Baxia Mark untuk mengurangi kan, free dominance eyes untuk early game. Oke, dan berarti ya Bruno bisa diambil juga atau mungkin akan digeser aja nantinya pemilihan untuk gold lane di fase kedua. Dan ternyata yang diamankan terlebih dahulu adalah Tigreal. Terizo akan bermain combo wombo, dua sisi power. Yang dimana ini akan semakin dipermudah lagi atas Netherrealm yang dibuka. Blacklist akan dipaksa untuk bermain secara nempel. Dan targeting dari Terizla dan juga Tigreal harusnya akan semakin mudah. Iya, tapi Netherrealm ya, sekali lagi Itu jawaban. Ini dia, jawaban untuk semua efek sisi yang bakal diberikan dari Fireflux. Netherrealm, Spectre Mode-nya ini jelas akan menghilangkan efek dari Implosion bersama dengan Penalty Zone. Kalau memang ada yang di dekat sana. Dan sejauh ini kita belum melihat adanya Bruno. Dan nih jawabannya. Ini adalah jawaban terpasti. Buset, Yep. itu pick Digi kayak lagi merayakan champion ya. Karena ini udah jelas. Iya, Dua iya. hero seakan terbuang sia-sia. Iya, Kalau iya. team fight ya, kalau team fight terjadi team fight besar. Oke, tapi hype-nya tuh kerasa sampai sini loh, sampai Jakarta loh. Terima kasih ya, ini luar biasa loh bab tuan rumah. Cuman kalau berbicara tentang gold laner yang sama-sama belum bisa diamankan, ini Bruno harus bisa jadi target ban sih. Kalau sampai nanti jatuh ke tangan dari Blacklist, ini bukan cuma sekedar penetralisir dari sisi powernya. Dia bisa juga nanti ke arah game boosting untuk Bruno kan, Bruno Digi. Ada Bruno, Ixia juga saya bisa Ixia. Iya. Terus juga masih ada Cloud Digi, siapapun. Sir, what's your Dan command? wow, Your Fanny, team is salah satu banned. hero yang bakal merepotkan dari segi split push yang bisa dia mainkan, mobilitas yang tinggi, terutama sadar nih. Dari Blacklist International, 3 hero-nya udah hero-hero team fight banget ya. Iya, dan juga mereka harus bisa menjaga ya. Ini butuh marksman yang bisa mandiri. Betul. Dan semandiri-mandirinya marksman kalau berhadapan dengan Fanny ini akan mengalami kesulitan. Yap. Oke, dan Brunonya ya, itu dia yang tadi sempat kita bicarakan juga. Tidak akan diberikan kepada Blacklist karena abis ini Blacklist bakal bisa dapetin picknya kan. pick Betul, ada keempat. Bruno, ada Brody juga ya Cakep. sebenarnya. Ya, dan itu
Nadanya Pantun, kayak apa? Ada Bruno, ada Makanya aku bingung Brody. nih, cakepnya langsung menuju ke pantun ya. Tapi anyway, It's ini my way Benedetta or the masih hot terbuka. seat Dan is wow, there. aku kira bakal Ixia yang bakal diambil oleh Blacklist International. Mereka memilih Ixia-nya. Dan ingat, biasanya dengan ada hero-hero team fight dari Blacklist International, mereka akan mengerahkan Edward untuk bermain sendirian dengan laning jauhnya. 4-1 ya. 4-1. 4-1 yang sering banget memang buat dipakai. Mhm. Ya, Pakito biasa jadi andalan, tapi terlepas dari Pakito masih ada Kali. Masih ada Benedetta. Benedetta juga ada. Dan Benedetta menurutku cukup licin untuk berhadapan dengan Tigreal dan juga Terisla. Iya. Dimana kalau ngelihat team fight yang bakal dibawain sama Fireflux ini kan juga When the benar-benar body strat yang suffers, nempel semua dan the Benedettanya spirit blooms. ditutup. Mereka nggak mau ke distract nih dengan adanya split push power yang bisa dibawakan dengan Benedetta. Apalagi di tangan Edward. Edward Iya. dengan Benedetta. Agent Zero atau It's the Edward proof yang you're lebih dikenal still tapi ya alive. dengan membutuhkan gold laner yang benar-benar sendirian aja kuat gitu. Nggak perlu backupan yang terlalu maksimal. Apalagi sekarang di babysit dengan Time Digi. Ini and bakal tide cukup wait merepotkan for untuk no pilihan man. gold laner lawan. Nor Dengan ada girl. Beatrix yang terbuka untuk Fireflux. Nah ini harus berhati-hati juga tetap ya. Dengan kombinasi dari Implosion atau Penalty Zone bersama dengan Banned Trades nih di Rospation. Memang mereka punya DJ, tapi Time Journey kalau bisa dipaksa untuk di-pop, ini bakal bahaya banget. Dan hero yang bisa nge-pop itu adalah hero-hero assassin, sebut saja Lancelot. Oke. Ada. Atau kalau mau ya Martis untuk Martis patahin. ya. Betul. Buat bisa kabur dari reverse time-nya. Karena terkadang kalau ngelihat ya Lancelot dengan hero yang sangat-sangat lihai, tapi bisa aja kena tarik lagi reverse time-nya. Dan yang diamankan oleh TNC untuk berada di area jatuh adalah Leomord. Wow. Wow, ini pick pertama ya harusnya. Dan cukup berbahaya kalau kita membawakan dengan Leomord. Ya, reverse time ini jelas, ini bakal mengganggu pergerakan Leomord. Tapi mereka punya 3 badan sekarang dan akan mengandalkan physical magic damage dari belakang. Iya, kalau nggak salah Leomord pernah digunakan cuman di wildcard waktu itu. Dan Dan jawaban terakhir untuk Blacklist International adalah Edith. Oke, dan ternyata dijawab juga dengan adanya hero fight, bukan hero split. Jadi Yap. bakal baku hantam nih 5-5-nya nih. Ya, dan Leomord ketika memanggil Barbil ya, Phantom State yang dipanggil. Onward ini menjadi salah satu jawaban juga. Dibanting, nggak bisa gerak sama sekali, dan bahkan dibalikin. Terus kudanya lewat ya kan. Biasanya gitu terjadi ya. Tapi untuk dari segi counter indexnya terlihat sebenarnya sengit banget ya. Ya, secara keseluruhan mungkin sengit ya, tapi dari late game-nya, dari early game-nya Blacklist, lihat bagaimana mereka bisa pegang di sana. Di early-nya Sensui dengan Baxia-nya bisa bebas bergerak, di late game-nya nanti mereka punya yang namanya Edward. Jadi Edward ini meskipun memang dia build-nya defense item, tapi di late game magic damage yang bakal diberikan oleh dia. So, kita akan segera menyaksikan untuk match keempat. Game pertama, Blacklist International versus Fireflux Esports. Terdengar ya. Blacklist 5 break the seconds till code. the enemy Bob reaches tuan the rumah battlefield. akankah membuat Smash dari them. Blacklist ini bisa memecahkan kode dari Fireflux? Atau justru Fireflux yang akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memuncaki klasemen, karena kita akan melihat bagaimana optimalisasi dari Leomord nih Om Mawar. Iya, ini harus bisa untuk optimal bagi Leomordnya karena untuk di awal ya, untuk beradu dengan Baxia ini agak sulitnya kalau Baxia masih memiliki Tortoise Poisons. Dan yang lebih ngeri lagi sebenarnya bagaimana Digi-nya ini akan bisa mendapatkan atau memberikan efek shield nanti. Karena time journey-nya ini bakal mengganggu semuanya. Baxia lebih mudah lagi untuk memberikan retribution. Ya, apalagi kita lihat di bagian gold lane ya. Ini poking dari auto alarm bomb Rena J. Benar-benar merepotkan ke arah Apex 47 dan juga Sunshine. Ini TMZ-nya bikin ke Rapture juga ternyata ya, lebih full ini ya, fokus full damage. damage dan Iya. quantum charge yang kuat. Quantum Charge untuk bisa mengejar. Ada Rapture dan juga Emblem Assassin. Cuman ya itu, berarti dari Leomordnya gak bakal terlalu tebal. Meskipun memang punya satu Fury's Hammer di awal. Tapi itu hanyalah di modal awal dia nanti. Oke. Iya. Dan biasanya juga kalau ngelihat dari Leomord ini sering banget bareng sama Angela ya. Ya. Cuman ini sekarang Leomordnya cukup Sendiri ya, mandiri. Gak ada healer juga masalahnya. Hanya mengandalkan inisiasi dan nantinya ya diacak-acak dengan adanya Barbiel. Namun kondisinya adalah ada penetralisir nih. Bukan cuma Diginya aja tapi Paramis. Itu Iya. juga yang akan ngeganggu banget kalkulasi. Ya, sebenarnya yang lebih serem adalah ketika Digi udah mulai nemenin marksman-nya. Dengan metode babysit seperti ini. Memang satu lane akan dikorbankan. Tapi hero lain dari Blacklist International ini adalah hero-hero yang mandiri, cuman jaga lane. Kita lihat bagaimana Edward yang bisa bermain dengan agresif hero seperti Pakito itu bisa dengan cepat diusir mundur. Tapi
edit yang dipakai. Dia hanya akan menggawangi, jaga gawang, ngebiarin bottom lane ini bakal dipush habis-habisan. Ya, dan bahkan ada flicker defensif dari Sunshine. Backup-an sudah datang, Apex 47 terkena reverse time, dan sekarang setengah mungkin dari gold plating yang berhasil didapatkan untuk Ohe. Oke, itu juga tadi ada flicker di bawah menit kedua menjadi informasi. Pertukarannya sepertinya masih tidak terbilang cukup adil ya, karena platingan juga nggak maksimal. Iya, dan memang diberikan untuk turtle yang pertama ya. Karena dari Blacklist mereka juga belum bisa melakukan setup. Dengan satu turtle yang pertama juga tetap masih unggul untuk sisi gold bagi Blacklist. Karena platingannya tuh lumayan maksimal ya. Di bagian bawah, Digi yang belum kemana-mana membuat Tiger-nya harus cari peluang, harus cari momentum juga. Ya tapi balik lagi kalau untuk ngelihat match up di mid lane-nya juga ini Faramis agak sedikit kewalahan sih sebenarnya sama power clearing dari Lilia, apalagi juga bisa memaksimalkan dari rotasinya. Dan memang masih belum ditinggal nih, Ohep-nya masih ditemenin juga oleh Renegade, tapi Apex 47 juga nggak tinggal diam. Sekarang udah mulai bareng-bareng nih untuk bisa menjawab adanya sedikit gangguan yang terjadi di area bottom lane. Ya, dan kita lihat ya, untuk Blacklist International dan juga Fireflux, kedua tim ini mirroring satu sama lain, benar-benar memberikan pasif gameplay di 3 menit awal. Nah ya, dan kita tidak melihat ada Purify. Yap. Memang mereka hanya akan mengandalkan Digi seorang diri. Tapi ada first blood karena Yue berhasil dieksekusi. Sensui di sisi lain kehilangan cukup banyak HP. Ingat, pasif dari Leomord itu sendiri ketika sudah lebih dari 50% damage masuk akan memberikan damage critical. Kali 2 damage ya. Mhm. Dan tetap masih dengan efek babysit untuk di area bottom lane. Jadi Blacklist mereka memilih untuk bermain pasif di awal ya. Karena mereka tahu juga untuk di tengah ini Rosa cukup powerful. Keberadaan Angry Gloom ini cukup mengganggu ya. Dan fast clearance yang memang kita lihat ini cukup berjalan bagi Fireflux. Ya strong lane lah ya. Dan juga Sensui di saat mau coba maju nabrak kena cicil Angry Gloom juga cukup tercicil, HP-nya tergerus seperti yang sudah kita lihat juga. Namun Apex 47 udah mulai nakal nih, ganggu-ganggu ke arah jungle yang dimiliki oleh Sensei. Ya, dan di sisi lain memang pergerakan dari Fireflux Esports ini masih belum terlihat tujuan rotasinya ke arah mana. Memang dengan Purple Buff yang dituju, turtle kedua akan coba dikontes oleh Fireflux, tapi Sensui sepertinya bersiap juga nih. Dan mereka bisa, dari Fireflux ya, mereka bisa menghindari Digi dulu sih buat di awal-awal. Karena Digi akan jauh lebih efektif waktu tim besar terjadi. Oke, or Shatter Flicker, Netherland Notes, Time Journey ternyata yang dibuka terlebih dahulu. Memberikan backup tapi Implosion yang langsung membuat 4 member hilang di tangan Fireflux Esports. Apa yang terjadi Om Wawan? Wah ini sebenarnya karena dua resource inti di saat mau counter initiate dibuka bersamaan. Yes, Netherland tadi sebenarnya belum dibuka sih. Time Journey tadi yang dibuka Time duluan. Journey yang dibuka duluan tadi. Wow, tapi itu langsung hilang 4-4-nya Om. Ya karena memang untuk Netherlands nggak bisa bereaksi sama sekali. Dan kita bisa melihat di sini flicker time journey yang dipakai yang terlalu pagi. Karena memang diinisiasikan Alien tadi, penalty zone dulu. Untuk menetralkan semuanya, time journey dibuka, habis keluarlah Implosion. Kecepatan juga, maksudnya resource-nya yang memang diandalkan buat counter initiate yang harusnya bisa menetralisir dari sisi power. Itu nggak ada, akhirnya ya udah Implosion-nya masuk semua. Ya, dan kita dibikin tercengang ya. Langsung leading 3.200 gold di menit kelima. Satu momen ya, satu momen aja loh itu. Karena memang semuanya terkumpul di tengah. Angry Gloom lihat betapa maksimalnya tadi damage-nya. Bisa ini 5 banding 0 langsung 3.500 loh gold swing-nya itu sekali kena Implosion diinjek kuda sih hilang bener. Fun fact-nya ya, Rosa belum pernah jalan kemana-mana. Iya. Ke bawah ke atas, dia di tengah cuma dengan di turtle aja 5 menit awal tuh. Dia jagain lane-nya ya. Jangan lain aja, ini jangan biarkan Yue-nya yang jalan. Iya, dan kerugian jangka panjang adalah gold laner-nya pun kalah karena Sunshine berhasil mendapatkan satu turret di bagian bottom lane. Oke. Dan wah, Rosanya terlalu maju. Rosa berhasil menghindar dari Shadow Stampede yang dibuka, tapi Shenhui pun belum bisa catch up mendapatkan Rosa. Masih cukup struggle untuk Blacklist International, 0 kill di menit yang kelima. Yap, dan tadi emang ada Purify ya di tangan Rosa yang masih bisa diaktifkan juga sehingga tidak tertarik Shadow Stampede. Karena tadi ini gerakan yang bahaya loh, maju-maju. Black Shoes kan kalau mundur 3 detik ke belakang kalau misalkan dia di depan, nyerahin nyawa. Bener, dan tadi Black Shoes-nya ada di area turret yang pertama ya tadi ya. Oke, dan meninggalkan Sunshine seorang diri juga. Tiba-tiba Sunshine sudah punya item BOD. Dia udah punya Furious Hammer juga, jadi bisa keep up yang sedari tadi. Padahal Brody-nya udah di babysit. Iya. Jadi defisit ketika dia ditinggal dari satu momen saja, itu kebalik semuanya. Dan Sunshine-nya free banget, dia emang nggak dapetin assist ataupun kill ya. Tapi dapetin turret itu juga nge-boost banget dari segi gold-nya. Ya, item dari TNZ, second item, Sea Halberd. Langsung fokus untuk bisa mendapatkan efek potongan regen juga dan menambahkan
attack speed. Dan sekali lagi ini team fight yang harus diperhatikan oleh Blacklist. Kapan penalty zone dipakai, kapan implosion dipakai. Iya, ini kembali ada pertikaian, tapi penalty zone yang langsung mengunci Phantom City sudah mulai dibuka. Gak ada lagi Netherrealm dan bahkan Time Journey gagal menyelamatkan nyawa dari 2 member double kill di kantong oleh TNC. Mencari target ketiga, tapi dipaksa mundur 3 member Blacklist. Oh itu, wah combo-combonya sih ngeri banget. Itu tim fight kumpul ya. Iya. Meskipun ada time journey, tapi posisi TNC punya item lebih. Ya. Iya. Itu yang membuat damage dia tiba-tiba Yes. kelihatan besar. Dan balik lagi Renegade dengan Digi ya, itu Digi gitu loh. Dia bisa anti-CC tapi dia nggak punya durability yang tinggi. Benar. Iya. Dan kita nggak boleh ngelupain ya, Apex 47 ini masih nyimpen implosionnya tadi. Ih, sabar banget ya. Dia belum pakai sama sekali tuh. Iya, Dia masih nunggu tiba-tiba aku nggak usah pakai udah selesai tim fightnya. Masalah Bener. penalty zone aja langsung nge-trigger Netherrealm dan juga Time Journey tadi. Yang membuat Blacklist gak bisa bertahan dari damage TNC yang udah mendapatkan 5 poin kill. Dan bahkan level 12 loh. Kombinasi Rosar TNC ini masih 100% gak participation loh. Jalan banget buat follow up damage-nya dan emang Sunshine dari tadi itu segitu belum ikut fight. Belum. Nah. sama Itu sekali. 4 versus 5. Shanshan fokus ngambil objektif dan terbukti 3 outer turret dihancurkan oleh Fireflux. Ya, dengan metode kumpul seperti ini juga dipanggilnya Phantom Steed ini cukup membuyarkan semuanya karena ada efek knockback juga kan. Iya, tapi jujur serem banget sih. Itu tadi tiba-tiba half HP semua. Iya. Dan itu membuat damage TNZ-nya berkali lipat ya, 2 kali lipat langsung. Iya, masalahnya mau itu kena penalty zone ataupun implosion, damage-nya kan area ketika Phantom Iya. Steed kan. Dan itu benar-benar dimaksimalkan oleh TNC. Ya, dan masih ada Rosa juga. Masih bisa mengcover dengan damage magic dia. Oke. Sementara untuk bottom lane-nya ini masih akan bisa diambil sebenarnya oleh Blacklist kalau mereka mau push ya. Tergantung dari pergerakan Fireflux, kalau mereka mau cover bawahnya itu bisa banget. Dan ya kita bisa melihat dari item untuk TNZ. Tadi ada si Halberd, ada Hunter Strike untuk first itemnya. Dan ini 7.000 gold dipegang sama Beda 3.000 ya. iya dari TNC-nya. Ini udah ada kontestasi Halbert yang sangat-sangat udah cukup banget jadi modal awal buat ngacak-ngacak defensif dari Blacklist International. Yang kita bisa lihat juga ini satu-satunya yang bisa jaga di depan ada Edward dan Sensui karena masih punya tugas juga untuk farming. Dan untuk Lord yang pertama, ini kayaknya bakal susah sih untuk bisa dikontes sama Blacklist International. Perbedaan 6.000 gold. Waduh. Apalagi pokingan Rosa. Sakit banget membuat Agent Zero atau Edward dipaksa recall dengan flicker. Hampir loh itu kena solo pick off. Ya, tapi satu flicker yang dipakai itu lumayan mahal ya. Karena untuk sekarang untuk kontes di Lord ini tidak akan ada flicker yang bisa dipergunakan oleh Edward. Jadi tim fight-nya kalau mau diinisiasikan oleh Blacklist mereka harus all in. Ya, tapi masalahnya Sensui belum ada yang Oh, itu tahu. Rosa sih bener-bener. Dibuka sih. Untungnya Sensui ke-detect. Dan di bagian lain ada seorang Rosa yang mengganggu sekali. Kehilangan cukup banyak HP dan terpanis. Tapi Phantom Seed kembali dibuka. TNC fokus mendapatkan objektif. Lord yang pertama, penalty zone yang dibuka. Time Journey bahkan masih bisa dapatkan retribution ke arah TNC. Dan untungnya sempat disengage Blacklist International. Rosa yang menghilang memang fokus banget tadi dari Blacklist International buat bisa numbangin Rosa. Tapi lagi-lagi kontes retribution yang dilakukan juga. Apalagi kalau ngelihat dari levelnya Genzi ini di atas dari Sensui. Ya udah terlihat dengan kemenangan retribution tersebut. Iya, dan Tahu ada sih beda sih. 2 Legion Sword itu bakal menuju ke Blade of Despair sebentar lagi ya. Bakal makin menggila sih. Ini bakal menjadi-jadi nih Iya. buat Barbil. Tapi untungnya juga tadi ternyata penalty zone plus implosion ini pas tadi. Dipakai berbarengan, ada time journey untuk menyelamatkan pemain Blacklist. Ya, masalahnya ini penggunaan dari Netherrealm dan juga Time Journey ya harus tepat sih. Ganti-gantiannya atau sinerginya. Karena yang nge-trigger untuk semua yang nempel tuh ada 2 hero ya, Charizard dan juga Tigreal. Oh itu Rosa mainnya agresif banget tuh. Ya, ini tipikal kalau ingat Lilia agresif tuh inget Sans loh. Ya kan dia yang ngebait-ngebait maju, dia yang cicil-cicil juga. Namun kali ini Lordnya bakal coba untuk dikawal juga di arah bottom lane di mana inner turret udah rontok dan lihat damage dealt yang disumbangkan oleh Rosa dengan cicilan-cicilan Angry Gloom-nya. Ini 2 kali lipat lebih dari TNZ. Ya, dan kali ini Phantom Steed tapi lihat damage yang masuk. Ada penalty zone tapi berhasil dilindungi oleh Time Journey. Dan Alien terpanis seorang diri terlalu dive in tanpa ada backupan. Oke, masih bisa di defense juga base-base turret yang cukup terbuka kali ini. Namun dari Fireflux Esport juga ini cukup sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari Blacklist International. Karena balik lagi mereka punya penetralisir sisi, mereka punya juga untuk Spectre mode yang nantinya bisa membantu durability dalam team fight. Sedangkan TNC sudah selesai juga dengan adanya Malefic Roar. Berarti sepertinya udah full item berarti untuk TNC ya. Atau bahkan Blade of Despair masih ditunggu dulu nih, Malefic Roar duluan. Apakah dari Leomord akan menggunakan Great Dragon Spirit?
Waduh, Wow. makin ngebut ya movement speednya ketika Phantom Seed dibuka. Bisa. Jawabannya jelas bisa ya. Kan critical juga kan ada. Ya karena ketika di convert jadi physical attack kan. Betul. Karena buat dia juga. Tapi ya nanti untuk item dia. Karena belum kelihatan sama sekali. Sementara waktu dari Fireflux mereka unggul cukup jauh. Dan bahkan yang melakukan split push ini sekarang terpantau adalah TNC. Jadi memang untuk ganti-gantian untuk bisa men-trigger Digi ini akan menjadi salah satu hal yang tricky bagi Fireflux. Yap. Jadi mau nggak mau harus ada ya Ada tumbal satu. pengorbanan ya Betul. buat mancing dari segi penggunaan time journey-nya. Tapi lagi-lagi Sensui yang akan berpatroli nih mencari informasi karena Digi hanya bisa mengandalkan auto alarm bomnya aja nih buka rumput. Kalau posisinya ke reveal keberadaannya langsung bisa di lock sama pemain-pemain dari Fireflux itu bahaya banget. Ya, dan lihat bagaimana banyaknya alarm bomb yang sudah ditanam Kelinci. ya, oleh Renajai. Dan ini membuat satu persepsi memang oke kalau Diginya ada di kiri, berarti seharusnya pemain-pemain dari Blacklist juga ada di kiri. Iya, nggak mungkin berpisah sih harusnya ya. Dan sekarang Lord kedua sudah enhance pula. Dan Gold Lead masih jauh banget, tapi damage dari Nars apati karena Yue menghilangkan baik HP dan Phantom Seed dilindungi oleh Netherrealm dan itu adalah informasi yang mahal. Nggak ada satu ultimate yang cukup berperan penting pada saat team fight. Oke, wah itu mahal sih, Netherrealm nggak ada. Dan lihat zoning out dari Rosa ini ganggu banget. Ya, lihat efek slow-nya, nggak bisa mendekat. Wow, bahkan Sensui dipaksa untuk diselamatkan dengan time journey, tapi lihat Earth Shatter onward karena Alien berhasil didapatkan dengan auto alarm bomb. Bahkan Edward membuka Pramos Flood-nya, menangkap target kedua yaitu Apex 47, tertangkap di first time dan bahkan Implosion Flaker langsung dikombinasikan dengan adanya damage burst yang dihasilkan oleh member-member lain, tapi sangat disayangkan damage belum output yang maksimal yang malah membuat OHEP mendapatkan double kill-nya. Wow, itu pengorbanan si Apex 47 bagus banget dapetin 3 dari pemain Blacklist Internasional. Tapi gak berhenti karena Yue-nya dikejar. Iya, dan bahkan lihat itu benar-benar implosion yang mahal banget. Tapi kali ini DNC yang masih bebas juga. Damage yang masuk terlalu sakit. Terdapat beberapa memori dan juga Angry Gloom yang connect ke tubuh dari OHEP. Wah ini Rosa on fire banget gak berhenti sampai situ karena lihat bagaimana efek silence membuat dari Yue terjebak. Rosa? Wah, hampir saja bisa mendapatkan Yue target selanjutnya, tapi Rosa seorang diri. Rosa versus everybody. Thorn Queen Gila. Rosa. Mancing semua source dikeluarkan ke arahnya. Wah dan darahnya lihat nambah lagi. Dia ada di depan yang zoning out. Bukan XP, bukan roamer. Tapi mid lane. Wah Wow. ini adalah bukti bahwa semahal itu first pick Lilia buat Rosa. Ya, buat Fireflux ya. Iya. Hero pegangan, hero power, dan benar saja Great Dragon Spear. Item terakhir untuk Leomord akan bisa mengejar-ngejar semuanya. Gak ada Blade of Despair. Iya, nggak ada. Jadi Legion Sword-nya memang di split 2 ya tadi ada 2. Betul. Bukan BOD tapi langsung ke Malphite dan juga Great Dragon Spear. Itu dia Om ya, Great Dragon Spear ternyata yang menjadi pilihan juga. Wah ini Leomord tapi bakal PR-nya ngacir bukan ya. Leomord sih, Rosa. Bener. Tapi ya Lihat kalau lagi. udah kena injek kuda juga kelar. Kelar juga. dia. Iya, masalahnya ini Rosanya agresif banget. Lihat. Angry Gloom. Wah. Wow. Sunshine, happy birthday. Dan sekarang Phantom Seed kembali lihat damage yang masuk terlalu sakit. Bahkan mempower up Netherrealm dan juga Time Journey dua yang bersamaan. Dan kali ini adalah momentum Fireflux. Lompat bikin implosion. Maju ke bagian depan didorong mundur. Dan sepertinya bisa selamat untuk Edward dan penalti dan Flaker. Kembali menangkap OHEP 2 men down. Damage dealer utama Blacklist International dibuat kelang kabut dan kali ini kembali maju dengan 5 membernya Fireflux Esports. Fokus ke arah Sensui, damage terlalu sakit, dipaksa mundur, Angry Gloom, Black Shoes juga dikeluarkan, Sensui down, dan base terbuka, dan Fireflux Esports membuat Blacklist International gugur di game yang pertama. Wow, dan Raider Apathy yang on point juga dari Sunshine berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan dan lagi-lagi Rosa. Ini dia sosok pengganggu Wow. yang membuat dari Blacklist International kewalahan. Wow, bahkan bukan cuma sekedar agent saja yang mendukung dari tim Blacklist, mereka juga cheering up untuk sang Rosa Wah, yang ini- outstanding banget penampilannya. Menurutku bukan outstanding lagi, dia memang meng-outplay semuanya. Wah, tadi. asli. Semua dimakan dengan Rosa. First pick. Dia Lilia. nge-zone, tadi bahkan waktu dia tumbang pertama kali. Dia nge-zoning semuanya. Yang penting Lordnya ini aman. Bener. Bisa diambil Kenzie. Sampai terakhir itu zoning depan base turret. Wow. Ini Rosa udah auto MVP gak sih? Ini kita udah gak usah tebak-tebak MVP lagi. Karena memang begitu luar biasa ternyata Fireflux Wow. yang muncul. Mungkin ini juga menjadi salah satu tim idolanya Rosa sebenarnya ya. Cuman ya ini menjadi tantangan lagi dan ternyata wow luar biasa. Ya, Iya. mereka bisa mental boost up dari sini Wah, ya. asli. Untuk berhadapan dengan
kan sempat kalah nih Heeh. di yang kemarin tuh. Iya. Mereka bisa hadapin ini, mereka ngelewatin mental block mereka Betul. sebenarnya. Apalagi ini mainnya kan posisinya ibarat tandang ya. Iya. Main di rumahnya dari Blacklist. Tapi kita akan langsung aja lihat MVP-nya yang harusnya ini bakal ada tangan Rosa sih. Iya sih. Dan MVP of the game jatuh ke tangan the one and only Third Queen Rosa. Dengan signature move dari sang ratu ya. Tapi itu luar biasa sekali. Lilia first pick nih. 100% kill participation dari Rosa dan hanya sekali terpick off itu pun untuk membantu rekan yang sedang mendapatkan Lord tadi. Iya. Purify yang mengganggu Enchanted dan kalian bisa melihat bagaimana Lilia yang di first pick. Ternyata ini dia jawaban untuk semuanya kah? Karena Lilianya benar-benar dia nggak nge-backup yang lain. Iya. Dia stay di lane dia dan fokus untuk turtle mid. Turtle mid. Tapi thanks to coach loh. Mhm. Karena kemarin kita ngeliat dia main Novaria, main Valen di depan terus. Pakailah Lilia di depan gak apa-apa. Cocok ya. Iya kan, dia Cocok. bisa kabur, dia bisa zoning juga. Dan akhirnya ini maksimal banget om. Iya sangat maksimal bahkan ya. Baxia nggak bisa mendekat tadi. Edit juga ini hero yang melee, yang jalan kaki, close range ini akan diambil semuanya oleh Lilia. Iya. Dan jujur ya ini kayaknya bakal ada respect banning ke arah Lilia. Lilia ya. Kalau Lilia di ban ada Valentina gak sih nanti yang bisa lepas ya. Oke. Oke, tapi ini dia dimana di awal-awal tadi di Turtle ternyata dengan terlalu cepatnya penggunaan dari Time Journey. Kita melihat bagaimana penalty zone sudah di open, tapi masih ada simpanan sisi yang besar yang lain. Implosion yang kena dan langsung gold swingnya besar banget. Di angka 3000 dan zoning dengan tumbangnya Lilia, dengan tumbangnya Rosa, tapi Lord berhasil untuk diambil oleh teman-teman yang lain. Dan hanya dengan single pick off saja, terpick off satu kali. Kembalikin keadaan semuanya. Lilia yang berhasil untuk zoning out siapapun yang berusaha untuk mendekat ke pemain-pemain dari Fireflux. Dan Sunshine ini juga dia sudah bebas banget tadi. First item Hunter Strike, second item dia punya BOD. Hunter Strike bahkan sudah punya. Dan lihat bagaimana Rosa ya, yang bisa atau berani untuk mengejar pemain-pemain lawan. Kan dia tahu banget bagaimana kondisi dari lawannya. Dan juga tadi Apex 47 yang flicker dalam keadaan HP low banget. Iya. Karena dia ketarik reverse time dulu. Jadi Sekalian ya. sekalian aja udah, daripada gue tumbang sia-sia, gue mendingan flicker balik. Implosion kena 3 dan akhirnya jadi bagus banget bahkan buat Betul. Fireflux. Dan kita tahu efek dari Implosion ngumpulin semua ke tengah. Efek dari Angry Gloom pecah semua dong yang di tengah. Iya. Belum lagi diinjak sama kuda. Banyak tuh tadi. Iya tapi jujur ini Digi sama Paramis dibuat nggak ada harga dirinya banget. Ya kita bilang wow Digi bisa count. Tapi ya itu tuh tadi. Iya. Kan mereka bener-bener ngandalin Digi. Iya. Ternyata Diginya bisa di kiting. Dipaksa keluarin Time Journey. Sisanya Flicker mana bisa hindar sekarang. Yap. Jadi banyak banget sih tadi trigger buat Time Journey ini dibuka. Ya. Dan Netherrealm juga tadi Tadi sempat momen dibuka. terakhir lagi. Bareng-bareng bukanya Iya. itu Iya. sih sebenarnya. Bareng-barengnya itu loh. Komunikasi ini penting banget kalau ada Netherrealm dengan ada Time Journey. Iya. Harus Dan memang berirama. Sedangkan kita melihat Fireflux berirama banget. Penalty zone dulu. Apex-nya nunggu di belakang. Kalau memang dibutuhkan dia bisa tiba-tiba flicker implosion. Oh ini draft siap banget sih dari Fireflux ya. Iya. Kelihatan mereka udah mateng banget. Dan bahkan ya kalau ngelihat dari Tigreal yang dibawakan ini juga kan nggak bisa yang jalan-jalan di depan kan. Yep. Ya udah jadi Rosa yang jalan-jalan. Ya, biarkan Rosa nyicil ya. Kalau memang half HP dibutuhkan bantuannya baru dia masuk juga. Iya. Buset. Jadi dia damage deal yang disumbangkan oleh Rosa nyampe 100.000. Bahkan ini gamenya juga baru dapat 2 Lord aja. Rizka yang memang ada di TNC karena memang tidak tumbang sama sekali. Tuh Terlihat- damage-nya pas ya, 100.000 ya. 100.000 pas, benar-benar pas 100.000 dan ya. juga 100% team fight participation. Ya kamu 100. Benar-benar 100% ya. Ada 100? Waduh, Ada. pinjam dulu 100 maksudnya Ada. kali Uli. Ada. Jam 100 ya. Oke, tapi memang kita lihat juga damage dealt yang dihasilkan oleh TNC. Tidak terlalu besar, tapi itu on point banget penggunaan damage yang dihasilkan. Iya, emang kelihatan nggak terlalu besar ya. Iya. Tapi nggak terlalu besar itu nyumbang poin juga dari dia. Karena memang damage injakan dari Barbil itu sakit banget ya. Kita melihat bagaimana tiap kali ada tim fight kumpul, itu half HP itu udah pemain-pemain Blacklist tuh. Minim-minim udah separuh tinggal mau kabur semua. Hmm. Jangan lupa subscribe dan share ya, bos.